Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafana bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Muhaibah lan Abu Muhaibah. Abu Muhaibah, salah satu budak Nabi namanya Abu Muhaibah. Wa a'taqahu, wa a'taqa lan merdekakan sapa Nabi, memerdekakan sapa Nabi hu ing Abu Muhaibah. Wa a'taqa lan memerdekakan sapa Nabi hu ing Abu Muhaibah. Wa fadhalah lan fadhalah, matah meninggal sapa fadhalah bisyami ing dalam negara Syam. Negara Syam itu kalau sekarang negara Syria. Wa fadhalah lan fadhalah termasuk budak Nabi, mata wafat atau meninggal sapa fadhalah bisyami ing dalam negara Syam. Wa Rafi lan Rafi. Rafi itu adalah maula Sa'id bin As, yaitu budaknya Sa'id bin As. Budaknya Sa'id bin As. Wa a'taqahu, wa a'taqa lan memerdekakan sapa Nabi, memerdekakan sapa Nabi hu ing Rafi. Wa a'taqa lan memerdekakan sapa Nabi hu ing Rafi. Wa mud'am lan mud'am. Wa rufa'ah lan rufa'ah. Wa rufa'ah lan rufa'ah al-Judami kang bangsa Judami. Kutilah dibunuh sapa rufa'ah atau dan pateni sapa rufa'ah. Kutilah al-Judami kang bangsa Judami. Judam nama suku Dayak, suku Jawa umpamanya. Kutilah dan pateni sapa rufa'ah atau dibunuh biwadil qura ing dalam jurang desa. Jurang, wadin itu jurang. Biwadil qura ing dalam jurang desa, di jurang desa. Wa kirkirah lan kirkirah. Wa kirkirah lan kirkirah an-Naubiyu kang bangsa Naubi. Ahdahu, ahdahu menghadiahkan, memberi hadiah atau menghadiahkan hu ing kirkirah lahu maring Nabi, lahu maring Nabi Haudzah bin Ali, sopo Haudzah bin Ali. Wa a'taqahu, wa a'taqah lan memerdekakan sopo Nabi. Wa a'taqah lan memerdekakan sopo Nabi hu ing kirkirah. Wa a'taqah lan memerdekakan sopo Nabi hu ing kirkirah.
Zaid lan Zaid jaddu Bilal bin Yasar, kakeknya Bilal bin Yasar. Zaid jaddu Bilal, kakeknya Bilal bin Yasar. Wa Ubaid lan Ubaid, wa Ubaid lan Ubaid, wa Tohman lan Tohman, wa Ma'bur lan Ma'bur, Al-Kibtiyu kang bangsa Kibti. Kalau perempuan sekarang Kibtiyah, ya, namanya Kibtiyah. Al-Kibtiyu kang bangsa Kibti. Min hadiyatil Mukaukis, sangking hadiah dari Raja Mukaukis. Jadi hadiah dari Raja Mukaukis. Wa Wakid lan Wakid, wa Abu Wakid lan bapaknya Wakid. Wakid dan orang tuanya sama-sama menjadi budak Nabi tapi dimerdekakan. Wa Hisham lan Hisham, wa Hisham lan Hisham, wa Abu Damrah lan Abu Damrah, lan Abu Damrah. Minal fai'i sangkeng harta fai' atau harta rampasan perang. Hasil dari harta rampasan perang. Tapi wa a'taqoh lan memerdekakan sapa Nabi, wa a'taqoh lan memerdekakan sapa Nabi hu ing Abu Damrah, memerdekakan sapa Nabi hu ing Abu Damrah. Wa Hanin lan Hanin, wa Abu Asib lan Abu Asib atau Usaib sama, wa Abu Usaib lan Abu Usaib. Wasmuhu Ahmar, wasmuhu utawi jenengi Abu Usaib, nama aslinya Abu Usaib Ahmar itu Ahmar, nama aslinya Raka, tapi karena anak paling tua Nabil dipanggil Bapak Nabil. Ini nama aslinya Ahmar, tapi berhubung anak yang paling tua Usaib dipanggil bapaknya Usaib, Bapak Usaib. Wasmuhu utawi jenengi Abu Usaib Ahmar iku Ahmar. Wa Abu Ubaid lan Abu Ubaid, wa Abu Ubaid lan Abu Ubaid. Wa Safinah lan Safinah, nama orang ini bukan perahu tapi nama orang. Wa Kanah lan ono sopo Safinah iku li Ummi Salamah, iku kedue Ummu Salamah. Safinah itu pertama budaknya Ummu Salamah. Fa'ataqahu, fa'ataqah mongko memerdekakan sopo Ummu Salamah. Fa'ataqah mongko memerdekakan sopo Ummu Salamah hu ing Safinah. Tapi wasyaratot lan memberi syarat sopo Ummu Salamah,
Wasyaratot lan memberi syarat atau menyaratkan sopo Ummu Salamah, menyaratkan alaihi atas Safinah, memberi syarat an yakhdiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ing yento khidmah atau melayani, ing yento khidmah sopo Safinah atau melayani an nabiyya ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai budak Safinah, engkau saya merdekakan, tapi dengan catatan harus melayani baginda Nabi. Kapan lamanya? Lamanya muddata hayati, seumur hidup. Muddata hayatihi ing dalam mongso uripe Safinah, artinya seumur hidup. Seumur hidup harus khidmah atau melayani Nabi. Faqalah mongko menjawab sopo Safinah, laulam tasroti, lamun ora memberi syarat sopo sira wadon, lamun ora memberi syarat sopo sira, seandainya tidak memberi syarat saya khidmah kepada Nabi, alayya atas ingsun, ma faraqtuhu mongko ora misah sapa ingsun, ma faraqtuhu mongko ora misah sapa ingsun hu ing Nabi. Oh, terjemahnya gini, walaupun tidak disyaratkan, saya juga seumur hidup akan khidmah atau melayani Nabi. Nah, jadi dengan khidmah ilmu itu akan didapat, dengan barokah dengan khidmah barokah itu akan didapat. Makanya bedanya santri dengan tidak santri dinilai khidmahnya. Contoh, kalau sore yang perempuan ini ada apa? Ada piket masa ya, itu khidmah kepada teman-temannya gantian masanya. Sekarang A, B, C umpamanya, mereka latihan masa, itu khidmah. Dan seterusnya. Begitu juga yang putra, ada piket membersihkan kamar mandi, membersihkan nyuci kamar, ada yang nyuci piring umpamanya ya, gantian, nggak boleh. Cuman yang penting makan, terus piringnya yang sangat kotor langsung ditaruh di depan kamar, nggak boleh. Paham ya? Tapi kalau bukan santri, contoh, cuman sekolah saja ya kan, wis belajar setelah itu pulang. Tapi kalau santri itu penuh dengan aktivitas ya. Khidmah itu melayani pondok, melayani masyayikh, melayani orang-orang yang berilmu. Makanya Anas bin Malik, beliau pada waktu itu sangat kaya raya karena mendapat doa Nabi dan juga alim, santrinya sangat banyak. Tapi ketika beliau di bulan Ramadan mendapat beberapa kiriman makanan dan minuman dari santrinya, beliau menangis. Jadi karena beliau ulama yang sudah kibarul ulama yang sangat terkenal, santrinya sangat banyak, beliau sangat alim dan paling disegani. Anas bin Malik, ketika beliau di bulan Ramadan, maklum kan santrinya, contoh, ada yang ngirim kurma, ada yang makanan, ada yang minuman es teler umpamanya ya, ada yang bakso, ada yang rujak dan seterusnya. Beliau nangis. Lah akhirnya para santri beliau heran, wahai Imam Anas bin Malik, apakah engkau tidak suka dengan makanan atau dengan minuman atau dengan hadiah yang kami bawa? Kenapa kok menangis? Bukan gak suka, tapi saya ingat kepada Nabi.
Karena Anas bin Malik ini sejak kecil khidmah atau melayani Nabi. Saya ingat kepada Nabi perjuangan beliau untuk umatnya sampai beliau mau wafat, mau meninggal. Beliau yang diingat hanya umatnya, ya. Ummati. Jadi yang dipikirkan perjuangan untuk umatnya, bukan kepentingan pribadi. Tapi kata Anas bin Malik, Nabi ketika puasa, beliau iftarnya bukanya cuman apa? Cuman dengan air zam-zam dan juga 1 biji kurma. Buka dan sahurnya cuman itu. Nah, sedangkan Farhan bakso, rujak, makanan ada 6 macam umpamanya ya. Minuman ada 7 ember umpamanya ya kan. Nah, paham ya? Jadi Anas bin Malik nangis. Nangisnya bukan karena nggak suka tentang makanan minuman yang dari santrinya, tapi beliau ingat kepada Nabi. Nabi perjuangan untuk umatnya seperti itu sampai beliau mau wafat yang diingat hanya umatnya. Ummati. Makanya paling enak itu menjadi umat Muhammad. Jadi besok ada sebuah kisah, orang ini berbuat dosa besar, tapi selama hidupnya memang tidak pernah lepas dari membaca sholawat. Nabi masih mencium, ternyata masih ada umatku di neraka jahanam ini. Dengan lamanya ribuan tahunnya tercium, Nabi sendiri masuk ke dalam neraka untuk mencari umatnya. Yang lain sudah ditransfer ya, kan sudah transit, mestinya masuk surga tapi transit di neraka Sakor. Kenapa kok transit di neraka Sakor? Karena selama hidupnya tidak pernah sholat. Masalakakum fi Sakor qalu lam nakum minal musallin. Jadi yang penting mati dalam keadaan Islam, iman, mesti masuk surga walaupun masih transit di beberapa neraka. Terus ketika lalai tentang sholatnya, sudah azan tapi mentakhir, gampang, waktu sholat masih lama, itu namanya masuk ke neraka wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi ada satu umat Muhammad jangan, karena saking banyak dosa yang diperbuat waktu di dunia, akhirnya paling terakhir di neraka jahanam. Nabi yang mencari, tercium, ternyata masih ada umatku di sini. Akhirnya ketika sudah ditemukan, akhirnya dibersihkan, namanya ma'ul haya. Apa ma'ul haya? Air kehidupan. Dicuci pakai sukelinnya, dicuci, dibersihkan, terus bentuknya seperti semula, bentuk manusia, tapi masih ada stempelnya, alumni neraka jahanam 2020 umpamanya ya. Ada stempelnya. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam surga. Jadi beliau baginda Nabi itu yang dipikirkan adalah untuk kebaikan umatnya, bukan untuk kepentingan pribadi. Makanya beliau Anas bin Malik nangis. Makanan sangat mewah ya, minuman sangat mewah, tapi untuk perjuangan tidak seberapa ketimbang beliau Nabi Muhammad SAW. Jadi khidmah, man khodamah khudimah. Man khodamah, barang siapa yang melayani, maka khudimah akan dilayani. Buktikan ya, man khodamah khudimah. Makanya di pesantren itu santri banyak tugasnya, ada yang bagian kebersihan ya. Dulu waktu saya mondok, selama 4 tahun saya mondok itu kebersihan. Jadi kebersihan, guru saya yang di Sarang, kotanya Bahmun Banajih, beliau waktu di Mekah menjadi bagian perpustakaan, membersihkan perpustakaan, membersihkan kitab-kitab umpamanya. Sama ya kan. Jadi walaupun tidak secara formal terbentuk oraka bagian kebersihan umpamanya, ini bagian ini. Jadi kita harus sadar. Jadi di pondok itu
harus khidmah. Man khadama khudimah. Barang siapa yang melayani khudimah maka akan dilayani. Di pondok itu ketika keluar maka akan menjadi sebaliknya. Kalau di pondok mewah, kalau di pondok itu gagah biasanya, maka ketika keluar itu sebaliknya akan menjadi hina. Tapi sebaliknya ketika di pondok sederhana, ya sederhana apa adanya umpamanya, insya Allah ketika keluar akan menjadi mulia. Zullah toliban tata'azzu matluban. Zullah toliban, hinalah toliban dalam keadaan menuntut ilmu. Maka tata'azzu akan menjadi mulia, matluban dan dicari orang banyak. Paham ya? Jadi sekarang ulama-ulama yang beliau sangat masyhur itu sangat terkenal. Lah jangan nilai sekarangnya, bagaimana riwayat beliau ketika belajar, ya. Ketika belajar bagaimana ya kan? Sekarang Kiai Farhan seperti ini umpamanya. Nah, harus diteliti ketika belajar. Oh, ternyata ketika belajar ahli puasa. Oh, ternyata ketika belajar riyadhahnya ahli sholat berjamaah. Oh, ternyata ketika belajar tiap minggu mesti khatam Al-Quran. Oh, ternyata ketika belajar tidak pernah membelakangi arah kiblat umpamanya ya. Atau seterusnya. Jadi ketika kita menemukan sebuah figur seperti sekarang, Gus Baha ya, sekarang antara Gus Baha ya kan. Loh, jangan nilai sekarang Gus Baha kalau seperti itu. Beliau ketika mondok, dulu waktu saya mondok mendengar cerita beliau, ketika beliau mondok itu, beliau memang selama 24 jam diusahakan untuk belajar. Contoh, ketika ngantuk beliau belajar dalam kondisi berdiri. Menghatamkan kitab Sahih Bukhari, Muslim umpamanya. Jadi kitab yang berapa juz itu dihafalkan. Lah sekarang kan tinggal memetik buahnya ya kan. Jangan dinilai sekarang. Sekarang paling terkenal Gus Baha umpamanya. Harus diteliti bagaimana beliau ketika belajar dulu. Jadi beliau itu memang belajarnya ihatatul bab, menghatam kitab mulai awal sampai akhir, mempelajari dan menghafalkan. Jangan nilai sekarang ya. Sekarang kan rata-rata cuma apa? Hafal satu hadis kullu bid'atin dolalah. Satu hadis hafalnya langsung mengklaim amaliyah yang ada itu bid'ah, syirik, sesat dan yang lainnya ya. Itu namanya ustadz mendadak, nggak pernah mondok langsung menjadi penceramah ya. Itu namanya ustadz mendadak. Paham ya? Jadi Gus Baha itu kalau belajar infonya dulu ya kan, sampai infonya kata Bamun itu beliau itu infonya mau stres karena kitab yang besar dihafalkan. Selain beliau sudah hafal Al-Quran, ahli fikih dan semuanya ahli kan, semuanya ahli. Paham ya? Jadi jangan nilai sekarang, tapi dinilai ketika beliau riwayat ketika belajar. Harus ada riyadhah sendiri. Farhan nggak bisa puasa, mungkin riyadhahnya ketika sholat jamaah. Oh ternyata ketika sholat jamaah mesti di pojok umpamanya. Mulai mondok sampai lulus mesti Farhan sholatnya di pojok. Istiqomah dalam sholat berjamaah. Puasa nggak bisa, sholat nggak bisa, istiqomah dalam berangkat sekolah. Jadi setiap berangkat 20 menit sebelum masuk sudah di kelas. Lah, jadi kita harus punya keistiqomahan. Nggak bisa puasa, nggak bisa, jamaah nggak bisa, wiritan nggak bisa umpamanya istiqomah. Jadi ketika sekolah mesti 20 menit harus di kelas. Lah itu riyadhah. Nggak punya keistiqomahan jamaah ya, nggak punya keistiqomahan puasa, tidak punya keistiqomahan wirid baca Al-Quran, berangkatlah. Yang mau dihandalkan ketika di pondok. Jadi harus punya nilai. Atau gini,
Semuanya nggak bisa, tapi setiap ada acara, entah itu ngaji atau yang lain, riadohnya merapikan sandal yang di luar. Sholat di masjid, jadi orang banyak sandal dirapikan. Jadi harus punya riadohnya, punya keistiqomahan, punya ciri khas, ciri khas. Nah, seperti ini yang dirapikan. Atau di masjid mamanya, atau ada acara tahlil dirapikan. Sandal-sandal yang di musola atau di masjid diniati riyadhah. Nah, di Pari ya, di Pari ini ada Pari Pondok namanya Ki Hanan ya, Kewagian. Beliau pendiri. Jadi pendiri dan pengasuh ya kan. Santrinya sudah ribuan dan dari beberapa pondok itu baik alumni Peloso, Lirboy atau yang lain mesti banyak ngaji ke beliau. Lah kenapa? Beliau orang biasa, bukan ada turunan nasab orang kiai, nggak ada. Beliau kan di Pari ada pondok Ringin Agung ya, ada pondok Kencong Ringin Agung Mahirya, terus ada pondok Kewagian yang baru. Jadi beliau pendiri pertama. Masya Allah, sopan ya kan. Beliau orang biasa, tapi sekarang santrinya ribuan, pondoknya besar. Lah kok bisa? Beliau punya riyadhah, yaitu ya selain belajar dan juga terkait dengan puasa, terus dengan sholat berjamaah. Nah, paham ya? Jadi kita harus punya ya kan. Kita nggak bisa puasa umpamanya. Jujur, saya nggak bisa puasa. Tapi yang saya niati riyadhah belajar umpamanya kan, nggak bisa istiqomah dalam jamaah umpamanya. Oh mungkin sholawat atau yang lainnya. Jadi yang laki-laki atau perempuan harus punya sebuah amaliyah yang dijadikan sebagai istiqomah. Paham ya? Atau mungkin ya kan, kalau sholat mesti idrok rokaatil ula. Jadi ketika sholat mesti menemukan atau menututi imam ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar, baru takbir umpamanya. Paham ya? Jadi itu namanya khidmah. Man khodamah khudimah. Man barang siapa khodamah yang khidmah di pondok khidmah. Ya, di Pondok Putra. Ada siapa? Ada Ustadz Sabik, Ustadz Hijri. Ustadz mau dipijit, nah itunya. Mijit beliau umpamanya khidmah. Paham Nabil? Karena mungkin sering dipanggil dengan beliau suruh mijit, akhirnya kabur, itu nggak boleh kan. Ustadz mau dipijit umpamanya. Lah ketika keluar maka khudimah, maka akan dilayani masyarakat. Bukan nggak apa-apa Wil pintunya. Nah, buka pintunya. Terus pegang nggak apa-apa Han? Pengalaman dulu teman saya yang di pondok itu mewah. Wis waktunya sekolah nggak pernah sekolah umpamanya kan. Semua langgaran itu semuanya peraturan dilanggar. Contohnya nggak boleh merokok ya, nggak boleh pegang HP. Sekarang ketika keluar dari pondok tidak menjadi orang ya, tidak jadi orang, tidak jadi orang yang diorangkan orang. Ambil sah lah. Wis wa kana ismuhu robahan wa kana lan ono ismuhu opo jenenge Safinah iku robahan, itu robahan. Jadi Safinah itu nama aslinya robahan. Wakilah Mihron.
Wa kana lan ono opo ismuhu, opo jenengi Safinah. Safinah itu cuma nama panggilan, nama aslinya Robahan. Wakilah lan den ucapaken Mihron opo Mihron. Ada yang mengatakan namanya Mihron. Wa Abu Hindin lan Abu Hindun, ayahnya Hindun, ini termasuk budak. Wa a'taqahu, wa a'taqah lan memerdekakan sopo nabi. Wa a'taqah lan memerdekakan sopo nabi hu ing Abu Hindun. Wa a'taqah lan memerdekakan sopo nabi hu ing Abu Hindun. Wa anjasah lan anjasah, al-hadi, yang al-hadi itu terjemahnya yang menyanyikan lagu, biasanya unta ya kan, yang menyanyikan lagu unta itu biar banter jalannya, itu namanya al-hadi. Al-hadi yang menyanyikan lagu atau syair, menyanyikan lagu atau syair dengan tujuan unta itu biar banter jalannya, itu al-hadi namanya. Wa Abu Lubanah lan Abu Lubanah, itu semuanya mulai minggu kemarin termasuk budak-budak yang dimerdekakan oleh Nabi. Bisa jadi murni budaknya Nabi, atau beliau mendapat hadiah, atau beliau membeli, atau memang beliau memerdekakan budaknya yang lain. Wa qad addu la, lan teman-teman menghitung sopo ulama. Wa qad addu lan teman-teman menghitung sopo ulama min dzalika saking mengkono-mengkono kang den sebut yang disebutkan. Wa qad addu lan teman-teman menghitung sopo ulama aksar yang lebih banyak min dzalika dari yang telah disebutkan.